ada dua daging hewan yang dijamin keberkahan, bahkan jadi obat dari segala macam penyakit. Yang pertama daging korban, yang kedua daging akikah. Berikutnya yaitu kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Haji Shalih Abdul Aziz. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para tamu undangan, sesepuh dan sesepuh hadirin, para santri, Masya Allah, terima kasih. Terima kasih yang sangat besar atas kedatangannya di majelis ini. Kami sekeluarga terhibur, gembira, karena syukur, bergembira karena syukur, sehingga bareng-bareng di majelis ini berkumpul. Mudah-mudahan semuanya dihitung orang-orang yang syukur. Orang-orang yang syukur itu termasuk calon penghuni surga. Jadi orang yang hidup di dunia ini yang akan masuk surga dua sifatnya, syukur, sabar. Untuk itu para tamu undangan sekalian, alhamdulillah di sore hari yang berkah ini, di tempat yang paling berkah, masjid, di bulan yang barokah juga, Muharram, Masya Allah, kita berkumpul dalam rasa rangka tasyakuran putra saya yang ke-6, baru yang ke-6, Masya Allah. Tadi disebut yang ke-6 sudah pada orangnya masih kecil, anaknya sudah banyak. Jadi ini anak yang ke-6, cucu dari Haji Arif yang ke-8. Pak Haji Arif nama cucu. Untuk itu anak ini mudah-mudahan harapannya kita berkumpul semua menjadi anak yang barokah, menjadi anak yang hasil doa Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bigulamin halim. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tadi dibaca oleh teman saya Ustaz Syukri. Mudah-mudahan anak itu hasil doa itu. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah beri saya anak yang dari golongan orang-orang saleh. Nabi Ibrahim doa itu. Lalu kemudian dikasih fabasyarnahu bigulamin halim. Nabi Ibrahim sudah lama nggak punya anak, lalu dikasih kabar gembira anak yang halim, yang lembut, itulah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Yang pertama Nabi Ismail hasil doa ayahnya. Yang kedua Nabi Ishak hasil amalan ibunya. Jadi Nabi Ishak ini kata guru saya hasil mujahadah ibunya, Siti Sarah. Udah lama nggak punya anak Siti Sarah, kedatangan tamu malaikat. Kemudian kedatangan tamu, Siti Sarah ini langsung bersiap-siap menyiapkan hidangan, menyelinap ke belakang. Tiba-tiba ternyata ke belakang itu membuat makanan anak sapi yang dipanggang. Jadi nyelinap ke belakang itu bukan nyembelih ayam,
tapi manggang anak sapi. Anak sapi yang anget-anget dihidangkan, tamunya nggak mau makan. Ternyata tamunya malaikat. Maka kemudian tamu tadi bilang, saya ini dikirim oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Tapi oleh Allah suruh mampir dulu di keluarga Nabi Ibrahim, suruh ngasih kabar bahwa Siti Sarah akan punya anak. Maka Siti Sarah ketawa, karena sudah lama nggak punya anak, sudah tua kok katanya punya anak. Maka Ishak itu artinya tertawa, sehingga dikasih nama Ishak. Maka Nabi Ibrahim atas dikasih dua anak ini bersyukur. Dan syukur Nabi Ibrahim ini ditulis, diabadikan, diwahyukan Allah dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim bilang, Alhamdulillahilladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Kata Nabi Ibrahim, Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi kalimat Alhamdulillah ini bukan perkara yang sepele. Bagi orang yang paham, ini suatu kekuatan dahsyat. Alhamdulillah, afdhalud doa, alhamdulillah, doa yang paling baik itu alhamdulillah. Kata guru saya, guru saya, kalau orang itu mengucap alhamdulillah saja, alhamdulillah, gitu, itu maknanya dia telah meminta kepada Allah kebaikannya, kebaikan seluruh kebaikan di dunia di akhirat. Maka jangan segan-segan kita mengucapkan alhamdulillah. Apa saja ucap lihat alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga dengan alhamdulillah inilah disyukuri, saya ini kok dikasih anak sudah tua, Ismail, Ishak. Maka anak ini hasil doa, hasil syukur, mujahadah perjuangan 80 tahun Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, hanya dikasih anak dua, di mana dua anak ini cikal bakal anak soleh, orang bukan anak soleh, umat yang soleh setelahnya. Jadi dua anak inilah lahirlah nabi-nabi, sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim, melainkan nabi itu adalah dari dua keturunan ini, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ishak melahirkan nabi-nabi Bani Israel yang sangat banyak. Semua nabi setelah Bani Israel, setelah Nabi Ishak itu dari keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi semuanya, sampai Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, itu dari Nabi. Kemudian dari Nabi Ismail ini tak banyak yang jadi nabi, tapi jadi pimpinan para nabi. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Anbiya. Jadi ini hikmah apa yang bisa kita ambil? Jadi makna syukur itu tadi, doa syukur, jangan banyak mengeluh. Pasti kalau sudah hasil doa jadi kebaikan. Kemudian sore ini juga alhamdulillah ini anak kita sembelihkan akikah sebagaimana arahan baginda Nabi, yulaku yauma sabirihi, yudbahu yauma sabirihi, wa yulaku yusama. Bayi itu hendaklah disembelihkan hewan pada hari ketujuh, kemudian digundul rambutnya, kemudian dikasih nama yang baik. Maka saya dapat pelajaran dari dulu, sejak punya anak pertama saya dapat pelajaran. Saya kasih nama anak pertama itu menurut saya baik. Anak pertama saya kasih nama Muhammad Haidar Ali. Ternyata Muhammad Haidar Ali itu pimpinan orang Syiah. Kata guru saya, Syekh Zairot, itu 2012. Saya jemput di bandara, di tengah jalan ditanya, kamu sudah punya anak? Punya Pak Yai, baru lahir nih, masih kecil. Sudah dikasih nama? Sudah Pak Yai. Siapa namanya? Muhammad Haidar Ali. Kata dia, kamu
kasih sembarang kasih nama. Nama itu doa, jangan sembarang kasih nama. Haidar Ali itu pimpinan orang Syiah. Jadi kita itu kadang menurut kita baik, ternyata menurut orang yang lebih pengalaman keliru. Sampai sini maka bayi itu saya ambil, saya langsung serahin sama almarhum Susero. Saya langsung bilang sujud ngemis di depan beliau, Pak Yai, pokoknya nama anak saya ini dari Pak Yai pokoknya. Akhirnya dikasih nama Muhammad Abdul Rahman. Muhammad Abdul Rahman. Maka kata ada Abdul Rahman yang saya jelentuk. Abdul Rahman itu nama kakeknya Haji Arif Abdul Rahman. Ya nggak apa-apa, biar podo, biar sama. Kemudian saya kasih tambah belakang Ahrar untuk mengenang kedatangan beliau waktu itu bersama Kiai Ubaidillah Ahrar. Itu nama Muhammad Abdul Rahman Ahrar, anak pertama yang alhamdulillah dengan izin Allah mohon doanya sekarang lagi ngaji di Jakarta dan alhamdulillah sudah 8 juz Qur'annya. Ini nyebut begini ini bukan sombong, tahadus bin nikmah. Mudah-mudahan anak-anak ini menggembirakan kita semua, bukan sekedar keluarga Pak Jarib, tapi kita semua. Maka inilah sore ini kita akan ke Kohin, tidak dagingnya dimakan bareng-bareng, semoga jadi energi, menjadi daging darah yang menyebabkan kita tambah takwa. Disebut ke dalam keterangannya para ulama, ada 2 daging hewan yang dijamin keberkahan, bahkan jadi obat dari segala macam penyakit. Yang pertama daging korban, yang kedua daging akikah. Ini kita banyak orang tak tahu. Maka jangan ini darah tinggi nanti ngedrop. Udah. Yang kata Nabi itu daging paling baik itu daging kambing. Kalau kita ini sudah bilang akan bahaya, tapi kalau kita ini penyakit sembuh. Maka anak itu dunia aktivi. Kata Allah, saya itu tergantung prasangka apa. Hamba nyangkanya baik-baik, hamba nyangkanya buruk, maka ucapkan semua itu khair insyaallah. Apa saja yang dilihat walaupun tidak menyenangkan, khair insyaallah, khair insyaallah. Khair insyaallah itu artinya baik insyaallah. Ngelihat anak kita itu kok kelihatan nakal, khair insyaallah, khair insyaallah. Khair itu ucapkan terus. Nah, mudah-mudahan ini saja sekelumit dari saya, sambutan sekaligus sedikit-sedikit ada penting saya sampaikan urusan seperti itu. Kadang orang itu kurang respon, dikasih anak enggak dipotongin akikah. Kalau memang kita enggak punya enggak apa-apa, tapi kalau ada diakikahin, karena anak dalam riwayat dikatakan bahwa murtahadun bi aqiqatihi, dalam riwayat disebutkan kalau anak tidak diakikahin itu orang tuanya terhalang dari memberikan syafaat kepada. Jadi anak tidak memberikan, tidak bisa menolong orang tuanya kalau anak tidak diakikahin. Tapi kalau dia mampu, kalau tidak mampu dan lain lagi. Maka pada hari ke-7, nah ini sudah hari keberapa? Ini bukan hari ke-7, ini sudah hari kesekian. Maka dalam fatwa para ulama, fatwanya para ulama, kalau lewat 7 maka kelibatan 7 hari ke-14. Kalau lewat lagi hari ke-7 lagi. Karena dari sejak kelahiran kemarin saya nunggu sembuhnya kakeknya Pak Haji Arif. Alhamdulillah didoain beliau semoga dibersihkan dari segala macam penyakit, panjang umur, masih bisa berjuang lagi bersama kita semua. Ini saja, lebihnya ini sudah agak sore, cepat selesai, cepat makan, insyaallah. Assalamualaikum.